Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami podcast SMK Media Teknologi kedatangan tamu yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Tajamurdani MPD. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana sih Pak pentingnya kedisiplinan itu. Mohon dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini ini merupakan podcast yang pertama kali ya. Iya. Mungkin ini yang pertama kali di SMK Media Teknologi. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti bisa bermanfaat. Baik, pertanyaan pertama itu ya. Iya. Jadi tentang kedisiplinan. Disiplin itu merupakan suatu bagian yang sangat penting sekali dalam proses pendidikan. Karena tanpa adanya disiplin, tentu saja proses pendidikan dan mungkin hal apa saja tidak akan berlangsung dengan baik. Ya. Sebelum melihat dari proses pendidikan, sebenarnya yang namanya disiplin, alam itu disiplin, ya. Alam iya. disiplin nggak? Iya. Disiplin, ya. Kalau alam tidak disiplin maka semua akan kacau, ya. Sebagai hal yang sangat sederhana misalnya, perputaran bumi, ya, rotasi bumi, kemudian juga revolusi matahari itu berputar dengan sangat disiplin sekali, ya. Iya, benar. Bulan juga berotasi terhadap bumi juga disiplin. Kalau bulan itu berotasi terhadap bumi tidak disiplin, maka kita akan sulit menghitung bulan, ya kan? Sekarang bulan apa nih? Karena matahari ataupun bulannya itu perputarannya tidak sesuai, tidak disiplin, maka kita akan sulit untuk menghitung waktu. Ya, begitu ya. Nah, kemudian misalnya dalam kehidupan kita mengetahui misalnya untuk menetaskan sebuah telur itu memerlukan waktu misalnya 21 hari. Nah, kalau misalnya si induk ayam nih nggak disiplin, misalnya ya 10 hari udah dia males nih kok nggak netes-netes gitu ya. Nggak nunggu sampai netes 21 hari, ya mungkin telurnya tidak akan jadi. Ya, begitu ya. Jadi ternyata disiplin ini merupakan proses yang sangat mendasar, ya. Bahkan di agama Islam itu semuanya bisa dikatakan lah bahwa yang namanya suatu kedisiplinan itu adalah suatu sunnah. Ya, kita harus melaksanakan ibadah yang paling dasar adalah sholat. Sholat berapa waktu yang wajib? 5 waktu. Kalau nggak disiplin gimana? Bisa nggak dilaksanakan? Enggak. Nah, mungkin kita akan melanggar dan mungkin kita jadi tidak bisa melaksanakan sholat. Ya. Disiplin itu sangat mendasar sekali, ya, dan bisa dikatakan bahwa disiplin itu sebagai suatu kunci kesuksesan. Dan ternyata disiplin ini harus dilatih, ya. Harus dilatih dan dengan tanda kutip juga harus dipaksa, ya, harus dipaksa disiplin itu. Karena kalau dilatih saja tanpa ada proses suatu dengan tanda kutip pemaksaan, kalau di dalam hatinya belum terpatri, ya, disiplin itu mungkin akan sangat sulit, ya. Banyak mungkin di antara para karyawan misalnya di perusahaan, ketika dia tadinya di sekolah ataupun sebelum masuk perusahaan tidak disiplin, tetapi karena budaya di tempat tersebut mengharuskan disiplin, maka dia mau tidak mau harus ikut disiplin juga. Iya, harus ikut ya. disiplin. Jadi disiplin ini merupakan hal sangat mendasar, ya, sehingga perlu diterapkan dalam berbagai bidang, terkhusus di sekolah. Sekolah tempat belajar, sekolah tempat kita menuntut ilmu. Ketika nanti sudah terbiasa dengan proses tersebut, maka ketika memasuki dunia kerja, ya, ataupun berorganisasi di masyarakat, kita sudah terbiasa untuk disiplin berbagai hal, disiplin waktu, ya, disiplin dalam misalnya mengerjakan tugas, ya, apa yang dibebankan, disiplin dalam membuat laporan, ya. Ya, disiplin itu merupakan hal yang sangat penting dan harus diterapkan ke semua bidang kalau memang orang tersebut ingin berhasil. Begitu. Lalu pertanyaan kedua nih ya Pak, kedisiplinan apa aja sih Pak yang diterapkan di SMK Media Teknologi ini? Nah, baik,
Pertama, disiplin ini di beberapa bagian, diantaranya adalah disiplin waktu ya. Pasti Iya, disiplin Pak. waktu, kemudian disiplin berhubungan dengan seragam misalnya, kemudian disiplinan dalam mengerjakan tugas dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya itu ya, berarti waktu misalnya masuk ya, masuk sekolah pukul 7, istirahat jam 9.40 ya, kemudian nanti ketika waktu zuhur masuk, anak-anak mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur sampai dengan kegiatan pulang sekolah sampai dengan pukul 15:10 ya. Itu harus dilaksanakan sesuai dengan tepat pada waktunya. Itu berarti kan disiplin waktu ya. Iya, Pak. Disiplin waktu, dan yang selanjutnya adalah misalnya disiplin berseragam, dan sudah ditetapkan hari-hari berseragam sesuai dengan seragamnya. Iya. Ya, hari Senin misalnya taruna, ya hari Selasa apa? Putih abu. Putih abu ya. Iya. Putih abu. Sekarang hari Rabu nih para siswa menggunakan batik. Bapak ibunya juga pakai batik, meskipun bapak ibu batiknya nggak seragam ya. Iya. Nah, kemudian hari Kamis apa? Pramuka. Ya, pramuka. Hari Jumat baju muslim ya, dan Iya, Pak. muslimah itu. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, dan ini biasa, yang namanya belajar diberikan tugas itu adalah hal yang biasa ya. Iya. Karena waktu yang diberikan di sekolah itu sebenarnya terbatas ya. Dan tahu nggak sekarang di SMK Media Teknologi itu ada berapa jam? Ada berapa jam pelajaran? Jam pelajaran itu biasanya kan pagi dari jam Coba dihitung, 8. tahu nggak ada jam? Ada 8. berapa jam pelajaran di sekolah 8, sekarang? 9, 10, 11, 12, 1, 8 jam. 8 jam. Iya. Bukan. Sekarang di sekolah di SMK Media Teknologi, lihat di jadwal ya, ada 11 jam pelajaran. Oh, ya, 11. 11 jam ya. Tuh. Jadi kecuali hari Senin ya, hari Senin ada Iya. 10 jam karena 1 jamnya dipakai untuk upacara. Ya, tapi Iya. totalnya ada 11 jam pelajaran maksimal setiap harinya. Oh. Gitu ya. Jadi jamnya sudah cukup banyak. Bapak kira kalau siswa bisa mengikuti kegiatan sehari 11 jam pelajaran itu ya, 11 pelajaran 1 jam di sini waktunya 40 menit. Iya, Ya, tentu 40 saja itu akan sangat maksimal sekali gitu ya. Ditambah dengan mungkin kegiatan yang lain, diberikan tugas ya, sehingga nanti harapannya siswa yang sekolah bisa lebih maksimal kan. Di Iya, Pak. sekolah diberikan proses pelajaran dan pendidikan, di rumah mengerjakan tugas-tugas, sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal ya. Iya, Pak. Jadi Bapak sering mengatakan dalam suatu kegiatan misalnya di upacara ya, kalian ini adalah seorang pelajar. Namanya pelajar berarti suatu kewajiban ya, belajar ya. Untuk belajar. Pelajar ya belajar. Belajar. Gitu. Kegiatannya hari-harinya belajar gitu. Nanti pekerja ya, berarti kegiatannya memang bekerja. Ya, mencari nafkah. Jadi ada masanya ya. Nanti kemudian mungkin pensiun ya, jadi orang tua udah tidak berkarya lagi ya, mungkin nanti fokusnya akan lebih ke yang lainnya gitu. Iya, ya. Pak. Nah, selanjutnya adalah dari ketiga hal tersebut, kedisiplinan dari disiplin waktu, penggunaan seragam, mengerjakan tugas dan yang lain-lainnya, itu merupakan proses pendidikan yang harusnya bisa tetap dipegang untuk menjadikan suatu landasan untuk bisa mencapai keberhasilan tersebut. Amin. Ini pertanyaan ketiga ya, Pak. Kalau misalnya nih ada siswa yang melanggar aturan-aturan tersebut, apa ada sanksinya, Pak? Oke, nah sanksi sebenarnya sudah disampaikan ya dalam kegiatan awal ketika masuk awal sekolah. Itu ada lembar yang diberikan kepada siswa dan juga dijelaskan kepada orang tua mengenai sanksi yang diberikan ya. Iya, Pak. Nah, sanksi itu ada macam-macam ya, dari ada yang tingkatnya ringan, ada yang sedang sampai yang berat ya. Yang ringan misalnya siswa diperintahkan misalnya untuk membersihkan suatu tempat misalnya begitu ya. Iya, Kemudian Pak. yang sedang misalnya ada yang diskors ya. Yang tingkat berat bisa sampai diberhentikan dari sekolah. Itu kalau misalnya kasusnya berat ya. Iya, Pak. Hal itu dalam rangka untuk menguatkan
ya, menguatkan, mengingatkan kepada siswa bahwa yang namanya disiplin itu penting, gitu ya. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Seolah-olah guru menghukum. Nah, sebenarnya hukuman tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap siswa bahwa kamu itu saat ini masih proses pendidikan, ya. Mungkin nanti setelah dewasa kamu sudah tidak ada lagi yang mengingatkan kembali, ya. Sehingga mungkin nanti kalau di sekolah mungkin ketika tidak disiplin akan ditegur atau dinasehati oleh guru, tapi bisa jadi nanti ketika di perusahaan, ya, ditegurnya sama siapa? Sama pimpinan perusahaan, ya. Mungkin akan berdampak lebih besar. Kalau sama guru bisa jadi hanya mungkin dinasehatin, dimarahin, gitu ya, atau mungkin nilainya berkurang. Tetapi kalau di perusahaan bisa jadi dipecat, begitu ya, diberhentikan dari perusahaan, kan itu berdampak besar bagi keluarga, ya. Pak. Sehingga kalau sudah terbiasa nanti ya mudah, gitu ya. Segala sesuatu kalau dibiasakan maka akan semakin mudah, semakin ringan, begitu. Iya Pak. Lalu kan Bapak juga pernah sekolah nih Pak. Apa Bapak pernah gitu kayak melanggar peraturan yang ada di sekolah waktu Bapak sekolah gitu? Oh ya, ini sekolah ya pasti ya. Iya. Pasti selama sekolah misalnya di SD berapa tahun? Bapak langsung SD ya, nggak TK nih. Oh iya. Nggak TK ya, zaman dulu mungkin di atas ada beberapa sekolah yang zaman dulu TK juga udah ada ya. Dari zaman PKI tahun 65 juga TK udah ada ya, gitu. Tapi Bapak di tahun 90-an Bapak nggak TK. Jadi SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, kuliah 5 tahun setengah, kuliah lagi misalnya 4 tahun ya. Di masa-masa itu pasti ada yang namanya suatu bukan melanggar sih sebenarnya ya, karena kalau yang namanya hal tersebut mungkin bagi Bapak tidak disengaja ya, misalnya telat masuk gitu ya, telat masuk dikarenakan bangun kesiangan, itu ya sudah biasa. Tetapi misalnya konsekuensi ditindak oleh guru, misalnya dihukum dan lain sebagainya, ya Bapak terima, gitu ya, karena meskipun hal tersebut tidak disengaja, ya, tetapi konsekuensinya harus mendapatkan hukuman, ya harus diterima. Ya, karena sudah ditetapkan juga ya Pak. Iya, karena sudah ditetapkan, kan tidak bisa guru milih, ya. Kamu kesiangan kenapa? Nggak disengaja. Semuanya mungkin tidak akan dikatakan tidak disengaja. Jadi kan tidak berlaku nanti proses hukumannya. Tetapi dengan misalnya ya, kenapa datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Dengan misalnya diberikan suatu nasihat, suatu peringatan, harapannya siswa tersebut berpikir kembali gitu. Wah, berarti kalau saya biar nggak kesiangan gimana nih? Oh, berarti tidurnya jangan terlalu malam. Gitu ya, misalnya ya. Aktivitas malamnya dibatasi gitu ya. Betul. Kemudian niat ya, mungkin di antara siswa yang bangunnya kesiangan itu bisa jadi nggak niat bangun gitu ya, nggak niat bangun, niatnya tidur ya. Niatnya bangun. Coba kalau misalnya diniatkan istirahat ya, kemudian niatnya bangun jam sekian misalnya sebelum subuh, itu pasti bangun. Coba aja ya, misalnya nih. Mungkin ini bisa dikatakan anekdot ya, begitu ya. Misalnya kamu mau diajak bertamasya ke Bali misalnya ya. Ke Bali harus naik pesawat jam 3 pagi gitu ya. Padahal jam 12 malam itu belum tidur. Nah, saking semangatnya mau ke Bali mungkin baru tidur berapa jam, misalnya jam 12, jam 1, jam 2, kemudian 1 jam dipakai untuk persiapan berangkat, mungkin kamu tetap berangkat. Gitu ya. Kenapa? Karena semangat mau kembali misalnya gitu ya. Karena walaupun berangkatnya jam 3 pagi naik pesawat di bandara gitu. Nah, hal seperti itu artinya dipengaruhi oleh semangat kita untuk menjalani aktivitas yang selanjutnya gitu ya. Sehingga batasan istirahat ataupun batasan waktu yang dipergunakan untuk beristirahat misalnya itu tidak menjadi suatu halangan, tetapi motivasi yang ada di dalam diri itu yang menjadi pemicu untuk bisa menjalankan apa yang menjadi target gitu ya. Target bangun jam 7, berangkat jam 7 ya, bangun jam 7 udah kesiangan ya. Berangkat jam atau sampai di sekolah jam 7.
Maka mungkin kita harus melakukan suatu usaha bagaimana jam 7 itu sudah siap kan? Iya. Berarti misalnya jam 6 dari rumah, ya jam 5 mungkin sudah bangun, sudah mandi, sudah melaksanakan sholat, sudah rapi semua. Ya, meskipun mungkin ada aktivitas sebelumnya yang tidak bisa kita tinggalkan, gitu ya. Iya. Ada aktivitas misalnya mengaji misalnya ya sampai larut malam. Tetapi karena motivasi besok pagi saya harus sekolah, ya harus mendapatkan pengetahuan, ya mungkin hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Iya. Ya. Nah, jadi artinya para siswa juga harus bisa mengukur kemampuan ya. Ketika memang motivasinya berkurang, ya berarti apa nih yang menjadi suatu strategi biar kita bisa katakanlah bangun pagi, gitu ya. Berarti misalnya istirahatnya ditambah sedikit, gitu misalnya, atau motivasi lagi belajar ya. Jadi manusia itu harus belajar ya, dari proses belajar tersebut manusia jadi bisa berpikir. Ya, manusia itu bisa berpikir dan proses berpikirnya manusia itu diawali dengan proses belajar. Ya, manusia itu bisa mengembangkan kemampuan. Ya, kemampuannya sangat luar biasa ya. Bayangkan ada orang yang disebut hafiz berarti bisa menghafal seluruh lembar Al-Quran dari yang pertama sampai dengan terakhir. Berarti kan itu kemampuannya dikembangkan ya. Padahal manusia memiliki waktu yang sama. Iya. Sehari berapa jam? Sehari 24 jam. Ada nggak yang orang dikasih 30 jam sehari? Nggak sama ada. Allah? Wah, kamu mah saya lebih ini 30 jam sehari. Sama kan? Iya. Ya, ini si Yodan misalnya 24 jam sehari. Iya. Ya, Bapak Jokowi juga misalnya ya. Iya. 24 jam sehari. Yang mungkin dan orang-orang yang lain gitu ya. Iya, Nabi kita Nabi Muhammad juga sama waktunya, 24 jam dalam sehari. Tapi orang-orang tersebut misalnya ya dari latar belakang yang berbeda bisa mendapatkan suatu hasil yang berbeda, begitu ya. Misalnya orang-orang yang nggak beruntung misalnya ya, para pengangguran waktunya berapa jam sehari? Sama 24 jam sehari. Cuman mungkin banyak kan istirahatnya, gitu ya. Nah, artinya kita sebenarnya diberikan suatu kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana cara kita mendapatkan kesempatan tersebut, memanfaatkan waktu ya, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Gitu. Baik Pak, pengalaman buruk apa Pak selama menjadi kepala sekolah? Ya. Selama ini insya Allah nggak ada pengalaman buruk ya. Iya Pak. Kepala sekolah itu ya amanah ya, artinya nyambung nih. Ya jadi suatu amanah yang memang mau tidak mau harus dipegang ya. Dan Bapak juga berawal dari yang sangat dasar sekali, dari hanya guru begitu kan. Iya, guru Pak. tidak memiliki jabatan apa-apa, hanya mendidik dan mengajar. Kemudian di atasnya guru misalnya apa? Wali kelas ya. Wali kelas berarti harus membina siswa binaan yang ada di kelasnya minimal. Kemudian menjadi kepala program. Kalau kepala program berarti sudah memiliki binaan yang lebih meluas lagi. Yang tadi misalnya wali kelas hanya satu kelas saja. Menjadi kepala program mungkin dari kelas 10, 11, 12 dan bahkan mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain ya di bawah kompetensi yang di bawahinya tersebut. Kemudian menjadi wakil misalnya ya, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum. Berarti kan membina semuanya. Ya, membina guru, membina siswa juga ya. Karena dari kurikulum itu menjadwalkan kegiatan proses belajar ya. Dari mulai awal bayangkan ya, seorang kurikulum itu merancang jadwal untuk hari ini misalnya ya. Dalam sehari 11 jam pelajaran untuk semua kelas. Berapa jumlah guru? Ya kan, nah, jadi luar biasa tuh pekerjaan kurikulumnya. Kemudian menjadi kesiswaan, bagaimana membina siswa kan, mengatur, merencanakan, bahkan mengawal kegiatan-kegiatan agar bisa terlaksana ya kesiswaan. Misalnya di sini Pak Saipudin ya, dari mulai pertama pagi sampai dengan pulang itu dikawal semua kegiatan ya, kegiatan belajarnya, kegiatan sholatnya, bahkan kegiatan-kegiatan misalnya perayaan agama Islam misalnya. Itu dikawal semuanya, itu hal yang sangat luar biasa. Ya.
Iya, Kemudian Pak. jadi kepala sekolah, ya itu juga harus bisa bagaimana mengkondisikan seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Ya proses belajarnya, ya kegiatan ekstrakurikuler, kemudian dari administrasi, ya kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah misalnya harus tersinkron dengan dunia industri, ya dengan dinas pendidikan, gitu ya. Jadi tugasnya bertahap lah, ya. Jadi bertahap, insya Allah yaitu belajar, semua tetap belajar. Pengalaman buruk apa yang pernah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Baik, kalau pengalaman buruk ya sepertinya nggak ada ya. Sepanjang belum panjang ya, baru 2 tahun ini ya menjabat sebagai kepala sekolah, sebenarnya tidak ada pengalaman buruk. Karena ini adalah suatu proses yang memang harus dijalankan ya sebagai amanah dari instansi, dan kepala sekolah ini adalah suatu proses, suatu jenjang ya, yang tadinya guru biasa misalnya yang bertugas untuk mendidik dan mengajar sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Ada guru produktif, ada normatif adaptif misalnya ya, ada guru kompetensi keahliannya, kemudian naik lagi misalnya ke wali kelas. Ya, tugasnya bertambah, tidak hanya mendidik dan mengajar, tetapi juga membina kelas-kelas binaannya dalam satu kelas. Ya, kemudian naik lagi misalnya ke kepala kompetensi keahlian gitu ya. Nah, kelas binaannya bertambah. Ya, kalau tadi wali kelas mungkin hanya satu kelas membina secara khusus ya. Kemudian kalau menjadi seorang kepala kompetensi keahlian, membina seluruh kompetensi keahlian dari mulai tingkat kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya. Dan melaksanakan tugas-tugas yang lain berhubungan dengan kegiatan misalnya PKL ya, kegiatan kunjungan industri ya, kegiatan kompetensi dari guru-guru, kompetensi keahlian atau jurusannya juga harus diperhatikan oleh seorang kepala kompetensi keahlian. Dan kemudian langsung naik lagi misalnya ke wakil kepala sekolah. Mungkin cakupan tanggung jawabnya sudah semakin meluas lagi ya. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, menangani masalah-masalah kegiatan pembelajaran ya, jadwal pelajaran ya, menyusun kegiatan selama 1 tahun ya, kemudian juga menyusun jadwal pelajaran bagaimana biar pelajaran tersebut bisa terlaksana ya. Karena materi di setiap pelajaran itu kan berbeda-beda ya, ada yang mungkin materinya banyak, ada yang sedikit. Nah, bagaimana tuh bisa tercover, bisa tersampaikan kepada siswa dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu dirancang oleh seorang kurikulum ya. Kemudian seorang kesiswaan. Nah, ini tugasnya bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa ya, dari mulai kegiatan proses KBM-nya sehari-hari, kemudian kegiatan tambahannya misalnya untuk kegiatan sholat, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan harian misalnya upacara, kemudian tambahan misalnya peringatan hari besar Islam. Itu dikawal oleh seorang kesiswaan ya, sehingga proses pendidikan yang sifatnya formal di sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, baru naik jenjang menjadi kepala sekolah, mungkin tanggung jawabnya pasti akan semakin besar. Tetapi itu adalah ibaratnya tangga yang memang harus dilalui secara bertahap. Ya, ya pasti harus terus belajar ya, karena tidak ada orang yang sempurna kan. Pasti semuanya harus melalui proses belajar, dan dari proses belajar itu jadi semakin mudah. Kalau kita naik tangga ya, katakanlah ada anak tangga dari nomor 1 sampai dengan nomor 20, katakan begitu ya. Nah, sekarang kamu naik tangga tapi dari 1 sampai 20, gimana caranya? Bertahap. Nggak bisa ya, terbang maksud ya. Nah, gitu. Tentu saja anak tangga tersebut harus dilewati satu demi satu, gitu ya. Nah, sehingga dari proses-proses tadi, dari mulai misalnya guru, wali kelas, kepala program, wakil kepala sekolah, itu merupakan suatu tahap
yang bisa membekali untuk menjadi bertanggung jawab di jabatan yang selanjutnya begitu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya tanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Oke, mungkin itu saja dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.